Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Shalom, puji Tuhan, berkat dan kemurahan Tuhan kita boleh ada lagi dalam renungan harian di hari ini. Nats firman Allah yang akan kita renungkan bersama di hari ini saya ambil dari Kejadian pasal 6 ayat 9 sampai dengan ayatnya yang ke-22. Secara khusus saya akan baca ayat 9 sampai dengan ayatnya yang ke-12. Firman-Nya berkata demikian. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Nuh memperanakan 3 orang laki-laki, Sem, Ham, dan Yafet. Adapun bumi itu telah rusak di hadapan Allah dan penuh dengan kekerasan. Allah menilik bumi itu dan sungguhlah rusak benar, sebab semua manusia menjalankan hidup yang rusak di bumi. Demikian sabda firman-Nya hari ini yang mengajar dan menasihati kita, Allah sebagai pemelihara hidup. Allah bukan hanya sebagai pencipta dan kemudian meninggalkan ciptaannya berjalan sendiri seperti teori-teori yang seringkali disampaikan. Tetapi Allah adalah sebagai pencipta, tapi Dia juga yang memelihara ciptaannya. Sebab tanpa pemeliharaan Allah, maka pasti alam semesta ini akan rusak, kacau balau. Tapi kita bersyukur bahwa kita punya Allah yang bukan hanya sebagai pencipta, tetapi Dia juga sebagai pemelihara hidup. Nats ini mengisahkan bagaimana riwayat Nuh dan bagaimana Allah menghancurkan bumi dan segala isinya dan menyelamatkan, memelihara Nuh dan juga makhluk hidup yang lain demi kelangsungan makhluk hidup ataupun umat manusia. Dari kebenaran firman Allah hari ini kita akan belajar kenapa Nuh mengalami pemeliharaan Allah secara spesial. Tetapi kenapa yang lain mengalami penghukuman dari Tuhan. Sampai akhirnya mereka dihukum dengan air bah pada waktu itu. Dalam ayatnya yang ke-17, sebab sesungguhnya aku akan mendatangkan air bah meliputi bumi untuk memusnahkan segala yang hidup dan bernyawa di kolong langit. Segala yang ada di bumi akan mati binasa. Kenapa dalam hal ayat ini mengatakan bagaimana Allah menghukum manusia termasuk juga ciptaan yang lain? Oleh karena dalam ayat 12 Allah menilik bumi itu dan sungguhlah rusak benar. Sebab semua manusia menjalankan hidup yang rusak di bumi. Itulah yang menjadi sebab musabab sehingga akhirnya Allah menghancurkan manusia yang lain termasuk ciptaan yang lain melalui air bah. Tetapi memperlakukan secara spesial yaitu Nuh dan keluarganya. Dari sini kita akan belajar dari Nuh bagaimana Allah sebagai pemelihara hidup, bagaimana Dia memelihara Nuh dan anak-anaknya dan juga istri anak-anaknya dipelihara oleh Tuhan, bahkan ciptaan yang lain ataupun makhluk yang lain, sementara yang lain dibinasakan. Kita akan melihat 3 hal penting dari Nuh yang membuat dia mengalami suatu perlakuan yang istimewa dari Allah sebagai pemelihara hidup yang akhirnya memelihara kehidupan Nuh dan juga keluarganya. Ada 3 hal penting yang kita pelajari sehingga Allah memelihara hidup dari Nuh dan keluarganya yang perlu kita contohi. Dalam ayat 9 inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Nuh adalah seorang yang benar. Sementara yang sezamannya sungguhlah rusak benar, melakukan hal yang tidak benar. Jadi dari sini kita melihat bahwa hal yang pertama, kenapa Nuh dan keluarganya mengalami pemeliharaan Tuhan yang istimewa, yang spesial, karena dia adalah orang benar. Kalau dia orang benar, berarti dia hidup benar, melakukan hal-hal yang benar di mata Tuhan.
Jadi supaya kita mengalami pemeliharaan Tuhan secara istimewa seperti yang dialami oleh Nuh dan keluarganya, maka mari kita mencontohi dan meneladani kehidupan dari Nuh, yaitu menjadi orang benar, berbuat hal yang benar, melakukan hal yang benar. Maka saya percaya kita akan mengalami pemeliharaan Tuhan yang istimewa. Karena Allah senang dengan orang yang benar. Kita tahu bahwa firman itu adalah kebenaran. Jadi orang benar yang melakukan hal yang benar sama dengan melakukan hal-hal yang sesuai dengan firman. Dan itulah yang dilakukan oleh Nuh sehingga dia tidak bercela di antara orang sezamannya yang menarik hati Allah sehingga memperlakukannya secara istimewa dan spesial sebagai pemeliharaan Tuhan atas hidup mereka. Yang kedua, Nuh bukan hanya orang benar. Ayat 9 bagian B, dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Hal yang kedua supaya kita mengalami pemeliharaan Allah seperti yang dilakukan terhadap Nuh dan keluarganya adalah mari kita hidup bergaul dengan Allah. Hidup bergaul dengan Allah artinya bahwa kita memiliki suatu hubungan yang dekat, kita memiliki suatu hubungan yang akrab dengan Allah sang pemelihara hidup itu. Dengan cara apa? Dengan cara kita senang membaca firman, senang mendengar firman, senang berdoa, senang beribadah. Itu adalah bagian dari kita hidup bergaul dengan Allah. Dan saya percaya ketika kita meneladani apa yang dilakukan oleh Nuh, yaitu hidup bergaul dengan Allah, maka kita akan juga mengalami pemeliharaan hidup dari Allah sebagai pemelihara hidup dalam hidup kita. Jadi itu berarti bahwa sebagai umat mari kita belajar untuk terus bergaul dengan Allah. Kita terus berdoa, kita terus membaca firman, terus mendengar firman, terus beribadah kepada Tuhan. Itu tidak boleh dilalaikan dalam kehidupan kita sebagai umat, sebagai orang percaya. Seperti yang dilakukan oleh Nuh sehingga dia mengalami pemeliharaan Allah yang istimewa, yang khusus dan spesial kepada dirinya. Hal yang ketiga supaya kita mengalami pemeliharaan Allah yang hidup seperti yang dilakukannya kepada Nuh dan keluarganya. Dalam ayat 22, lalu Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya, demikianlah dilakukannya. Perhatikan di situ, Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Apa yang diperintahkan Allah kepada Nuh dalam ayat 14? Buatlah bagimu sebuah batra dari kayu gofir. Batra itu harus kau buat berpetak-petak dan harus kau tutup dengan pakal dari luar dan dari dalam. Beginilah engkau harus membuat batra itu dan seterusnya. Dari sini kita melihat bahwa Nuh itu taat kepada perintah Allah. Ini yang perlu kita contohi dari kehidupan dari Nuh supaya kita mengalami pemeliharaan Allah yang spesial, yang istimewa. Mari kita taat kepada Allah. Kita taat kepada perintah-perintah Allah. Kita taat kepada firman Allah. Apa yang difirmankan Allah, mari kita belajar mentaatinya, mari kita belajar melaksanakannya, mari kita belajar untuk mewujudkannya dalam hidup kita sehari-hari. Maka saya percaya kita juga akan mengalami pemeliharaan Allah yang hidup dalam hidup saudara dan saya seperti yang dia lakukan bagi Nuh dan keluarganya. Jadi mari kita belajar taat. Karena saya percaya ketaatan itu menarik hati Allah untuk berbuat sesuatu bagi kita. Ketidaktaatan itu akan menghancurkan hidup kita. Seperti yang Tuhan lakukan kepada orang-orang yang sezaman dengan Nuh. Karena mereka melakukan kejahatan sehingga Tuhan menghukum mereka dengan air bah. Tapi saya percaya ketika kita belajar untuk mentaati perintah-perintah Allah, mentaati firman Allah dalam perjalanan hidup kita, saya percaya kita pun akan mengalami perlakuan yang khusus dari Allah sebagai pemelihara hidup kita. Allah yang punya firman ini memberkati kita dengan firman-Nya di hari ini.
Amin. Mari kita berdoa. Puji syukur untuk firman-Mu hari ini yang mengajar dan menasihati kami Allah sebagai pemelihara hidup. Supaya kami mengalami pemeliharaan Allah secara spesial, secara khusus dalam hidup kami. Tolong kami supaya kami bisa mencontohi dan meneladani kehidupan-Mu, menjadi orang benar, hidup bergaul dengan Allah, taat kepada perintah Allah. Roh-Mu yang kudus tanamkan dan meteraikan firman dalam hati dan pikiran kami, dan sanggupkan kami untuk bisa memperlakukan firman ini dalam hidup kami sehari-hari. Hamba mohon berkat bagi umat-Mu yang mendengarkan renungan harian di hari ini. Yang sakit tanpa berdoa dalam nama Yesus, Tuhan lawat, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan dari sakit penyakit yang diderita. Terpuji-pujilah nama-Mu Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom. Tuhan Yesus berkati kita dengan firman-Nya di hari ini.